Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan awal dari kitab ini, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan pokok-pokok prinsip-prinsip yang mendasar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para guru-guru beliau, yang beliau dapatkan dari para gurunya, dan yang paling penting dan paling utama di antara guru Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah Imam Syafi'i. Dan beliau menyebutkan di awal kitab beliau ini sifat Allah Azza wa Jalla, dan sebagaimana disebutkan bahwa yang pertama kali disebutkan oleh Imam Al-Muzani adalah kandungan dari surat Al-Ikhlas, dan setelah itu beliau menyebutkan kaidah penting bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisalnya. Tidaklah Allah diserupakan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Dan setelah itu beliau menyebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, yang itu adalah merupakan kandungan dari firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah sedikit pun, sesuatu apapun, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Alim, dan ini sifat Allah Azza wa Jalla di antara sifat yang paling penting, dan nama Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Al-Alimul Khabir, yang mengetahui segala perkara dengan detail. Ini makna Al-Khabir, yang betul-betul detail sampai sedetail-detailnya, secara terperinci ilmu Allah Azza wa Jalla, bukan secara global saja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan sifat Al-Alim atau nama Allah Al-Alimul Khabir, Al-Alim dan Al-Khabir, untuk menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, bahwa ilmu Allah Azza wa Jalla bukan hanya secara global, tetapi ilmu Allah ini diiringi dengan sifat khibrah, sifat atau nama Allah Al-Khabir, yang artinya sempurna dalam ilmu, sifat yang seutuhnya dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Sifat ilmu ini bukan hanya sekedar ilmu secara global, tetapi sifat Al-Khabir, sifat yang menunjukkan ilmu terhadap suatu perkara secara terperinci, secara detail, bahkan perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi bagi orang lain atau bagi makhluk yang lain. Sehingga dengan sifat khibrah dan nama Allah Al-Khabir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Sebesar biji sawi sekalipun, atau bahkan yang lebih ringan daripada itu, ini tidaklah ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal anfus wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui lirikan mata, kha'inatul a'yun, mata-mata
yang melihat secara singkat, akan tapi Allah Maha mengetahuinya. Dan apa yang tersembunyi di dalam hati, ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh dada-dada, oleh hati-hati manusia, sehingga tidak ada sama sekali yang tersembunyikan bagi Allah. Karena itu Luqman al-Hakim menyebutkan di dalam surat Al-Luqman, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Luqman al-Hakim mengajarkan kepada putra-putranya. Kepada putranya Luqman al-Hakim mengajarkan, ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, innaha intaku, seandainya ada misqal habbah, seberat biji habbah, biji sawi, min khardal, satu biji sawi, benihnya biji sawi, fatakum fi sakhrah, dan itu ada di batu, bisa bahkan di padang pasir, seandainya ada di padang pasir atau di atas sebuah batu, au fis samawat, atau di langit, au fil ardi, ini, atau di bumi ini, ya'ti bihallah, Allah bisa mendatangkannya. Allah bisa mendatangkannya seandainya pun ada di dalam batu. Di dalam batu. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah itu maha latif, latiful khabir, maha lembut dan maha khabir, maha mengetahui dengan perkara-perkara yang detail. Masya Allah. Lalu disebutkan sifat Allah Azza wa Jalla, sifat yang disebutkan oleh Allah, Ar-Rafi, Al-Mani'ur Rafi, Al-Mani' yang tidak akan mungkin bisa diserang sama sekali. Ar-Rafi, Al-Mani', Allah itu sangat kokoh kekuatannya di atas seluruh hambanya. Nah, disebutkan di antara sifat yang disebutkan di sini Ar-Rafi', yang maha tinggi. Rafi', yang maha tinggi, Rafi'ud darajat, disebutkan di antara sifat Allah Azza wa Jalla, Rafi'ud darajat, derajatnya yang tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat kemahatinggian ini di dalam Al-Quran dalam bentuk berbagai kalimat yang seluruh maknanya mengandung ketinggian. Di antaranya sifat Ar-Rafi'. Kemudian beliau menyebutkan alin ala arsyihi, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi. Setelah menyebutkan sifat kemahatinggian Allah Azza wa Jalla, maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, wa huwa danin bi ilmihi. Meskipun Allah itu maha tinggi, Allah beristiwa di atas arsy. Ini Allah beristiwa di atas arsy, akan tetapi Allah danin bi ilmihi, Allah itu dekat dengan ilmunya. Allah itu danin bi ilmihi, Allah dekat dengan ilmunya. Wada min khalqihi, terhadap makhluknya, dekat dengan makhluk ilmunya Allah Azza wa Jalla. Di sini ditegaskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala, kedekatan Allah terhadap hamba bukanlah maknanya zat Allah, hingga sebagian kelompok memahami dan sesat di dalam memahaminya hingga mengatakan adanya manunggaling kawula Gusti, adanya bersatunya Allah dengan makhluknya, bahkan mengatakan Allah telah masuk ke dalam diri makhluknya, bersatu antara zat Allah dengan makhluknya. Ini pemahaman yang sesat, dan bahkan para ulama menyebutkan ini pemahaman sudah keluar dari Islam, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya dalam zatnya. Dan yang dimaksudkan dengan kedekatan Allah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muzani di sini, dan ini akidah yang sangat penting di dalam memahami firman Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla,
di mana kedekatan Allah Azza wa Jalla bukanlah yang dimaksudkan kedekatan dengan zat sampai akhirnya menyatu zatnya dengan makhluk, akan tetapi ilmu Allah Azza wa Jalla. Karena sifat dekat yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ini yang banyak difahami, disalahfahami oleh banyak yang menisbatkan diri kepada Islam, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi, apabila wahai Muhammad hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, anni fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Apa kedekatan Allah Azza wa Jalla? Sebenarnya sudah dijelaskan dengan gamblang pada kalimat berikutnya, sehingga penjelasannya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Pendekatan atau kedekatan Allah Azza wa Jalla ini sudah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam ayat tersebut, tanpa tenggang dan tanpa kemudian diselingi dengan yang lain, sehingga Allah menegaskan dan menjelaskan fa inni qarib, karena sungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini makna qarib yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Allah yang menyebutkan kata qarib, dan Allah juga yang menjelaskan dalam kalimat yang selanjutnya. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Muzani danin. Makna danin itu qarib, makna dekat. Danin maknanya juga dekat. Makna dunu itu berarti yang rendah atau yang dekat. Dan di sini sesuai dengan sifat Allah yang disebutkan dalam ayat yang lainnya, qarib, yaitu kedekatan. Ini makna danin yang sesuai dengan makna qarib, tidak saling bertentangan, sehingga makna danin di sini kedekatan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Dan yang dekat adalah kedekatan ilmu. Kedekatannya adalah kedekatan ilmu. Wa huwa danin bi ilmihi. Allah alin ala arsyihi. Di sini dikumpulkan dua sifat. Dua sifat yang banyak orang salah paham, sehingga mempertentangkan antara keduanya. Bahkan akhirnya karena lebih mengambil makna yang satu dan salah dalam memahaminya, justru menafikan yang lain. Dan yang dinafikan justru adalah alin ala arsyihi. Allah tinggi di atas arasnya, Allah beristiwa di atas aras. Ini yang justru dinafikan oleh sebagian kelompok. Justru kemudian berpegang dengan kata-kata qaribun. Ini qaribun, padahal sudah dijelaskan makna qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku yang mengabulkan. Nah ini da'watad da'i, doanya siapapun orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini fal yastajibuli, maka hendaknya minta dikabulkan kepadaku. Hendaknya mereka minta agar dikabulkan. Minta kepadaku, kata Allah, fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaknya beriman mereka kepadaku. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwa maksud kedekatan Allah Azza wa Jalla adalah bahwa Allah mendengar doa meskipun seorang hamba berdoa dengan lirih, tidak dikeraskan suaranya, Allah mendengar. Dan Rasulullah menjelaskan kedekatan itu, bahwa seorang tidak perlu berdoa dengan suara yang keras. Ketika ada seorang sahabat berdoa kepada Allah dengan suara yang keras, maka Rasulullah mengatakan, innaka, sungguhnya engkau, sungguhnya kalian, innakum, tidaklah berdoa kepada zat yang jauh. Ini kepada yang jauh, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Nah ini mendengar siapapun yang berdoa dengan suara yang lirih sekalipun. Nah ini diantara yang menunjukkan kedekatan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, itu adalah dengan kedekatan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ini
Dan ketika sebutkan di sini alin ala arsyihi wa huwa danin, alin Allah di atas arsy-Nya dan Allah dalam keadaan danin bi ilmihi min khalqihi, Allah itu dekat dengan ilmunya terhadap makhluknya. Ini menjelaskan dua sifat yang tidak saling bertentangan, sifat kemahatinggian Allah di atas arsy dan sifat kedekatan Allah dengan ilmunya terhadap makhluk. Masya Allah. Nah, kemudian disebutkan setelah menyebutkan tentang kedekatan ilmu Allah, maka dijelaskan dalam kalimat yang setelahnya, ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, sebagaimana tadi disebutkan di bagian awal dari kitab ini, Al-Alimul Khabir. Disebutkan di antara nama Allah Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, dan Khabir itu ilmu terhadap perkara yang sangat detail. Ini ilmu yang sangat detail dari Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu. Ahata ilmuhu bil umur, mencakup ilmunya itu segala sesuatu. Dan itulah yang merupakan dasar dan fondasi kita beriman kepada takdir. Iman kepada takdir ini tidak akan sempurna, tidak akan utuh pemahaman kita di dalam keimanan terhadap takdir, kecuali setelah mengetahui dan setelah beriman dengan ilmunya Allah yang mencakup segala sesuatu. Karena itu ilmu Allah Azza wa Jalla yang mencakup segala sesuatu ini mencakup 4 makna yang terkandung di dalam hal ini, di dalam sifat ilmu Allah. Yang pertama, Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Ini ilmu Allah mencakup apa yang sudah terjadi secara detail. Apapun yang terjadi di masa yang lampau, sebelum diciptakan manusia, sebelum diciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Pertama kali Allah menciptakan makhluknya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah arsy-Nya atau penanya, dan pena itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat segala yang akan terjadi. Allah Maha tahu secara detail, dicatat oleh pena ini secara detail seluruhnya. Bahkan sebelum diciptakan makhluk-makhluk yang lain, maka pena ini diperintahkan oleh Allah untuk mencatat segala sesuatu. Fama aktub, apa yang aku harus catat? Harus tulis. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan tulisan ini bukan hanya global, tetapi tulisan yang detail, tulisan yang sangat detail. Bahkan sampai-sampai daun yang jatuh pun juga sudah ditulis. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma tasqutu min waraqah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah jatuh satu helai daun. Bukan hanya yang telah jatuh, tetapi yang ditulis oleh pena ini daun yang akan jatuh. Pohonnya pun masih belum diciptakan, belum ada pohonnya, tetapi daunnya sudah dicatat. Jatuhnya kapan, di mana letak jatuhnya, kapan itu terputus dari tangkainya yang ada di pohon, kemudian daun itu jatuh. Ini sudah ada catatannya. Nih, illa fi kitabin, kecuali ada di dalam kitab, di Lauhul Mahfuz. Sehingga sudah dicatat min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebelum diciptakan. Bahkan bendanya saja belum diciptakan. Ini seperti ini tadi, daun yang jatuh sudah dicatat. Kapan jatuhnya, kapan mulai patah atau putus dari tangkainya, tangkai daun itu, lalu kemudian jatuh. Sudah ada catatannya di mana letak jatuhnya. Di mana letak jatuhnya dari pohon ini.
Apakah ada di bawah pohon itu, ataukah kemudian terbang daun ini lebih jauh dari pohon tersebut? Itu sudah ada catatannya. Tidak terbayangkan kalau seandainya sampai daun saja yang manusia tidak mempedulikan, jangankan daunnya, pohonnya saja tidaklah ada yang mencatat secara detail pohon ini tumbuhnya, ditanamnya tanggal sekian, jam sekian. Tidak ada catatan. Tetapi di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali ada di dalam ilmunya Allah, di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Nah, disebutkan ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Dan Allah anfadha fi khalqihi, Allah menjalankan fi khalqihi pada makhluknya sabiqal maqdur, apa yang sudah terdahulu takdirnya. Dan takdir ini intinya adalah ilmunya Allah. Seseorang yang memahami takdir harus melewati tahapan sebelum dia menetapkan takdir. Maka yang paling pertama kali harus difahami, diimani adalah ilmunya Allah. Ilmunya mencakup yang telah terdahulu, ini yang pertama. Kemudian yang sedang terjadi, yang telah terjadi, kemudian yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini tiga. Dan yang keempat, yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Ini sebagaimana sudah disebutkan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dan Khidir. Nah, ini di mana Nabi Musa dan Khidir ketika bertemu, Khidir sudah mengingatkan, engkau tidak akan bisa sabar denganku. Nah, ini kata Nabi Musa, aku akan bersabar. Nah, ini aku akan bersabar. Maka dalam perjalanannya betul sebagaimana yang dikatakan oleh Khidir, bahwa Nabi Musa tidak bisa bersabar dengan apa yang dilakukan oleh Khidir, karena Musa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Khidir ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahukan kepada Khidir yang tidak diberitahukan kepada Musa alaihissalam. Dan di sini sebenarnya yang dimaksudkan, Allah itu maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan apa yang sudah Allah ketahui akan terjadi ini pada makhluknya dengan ketetapan yang sudah ada. Artinya dengan catatan kejadian yang akan datang, maka persis akan terjadi sebagaimana yang telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui apa yang kha'inatal a'yun, ya, mata yang berkhianat atau pengkhianatan mata, maksudnya lirikan mata. Seorang melihat dengan cepat ke arah sesuatu dan dia menyembunyikan pandangan itu. Allah maha tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Sehingga fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Makhluk itu akan melakukan sesuai dengan ilmu Allah yang sudah terdahulu. Artinya manusia tidak akan keluar dari ilmunya Allah. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, Allah tahu. Allah maha tahu secara detail apa yang akan dilakukan, apa yang akan difikirkan oleh manusia, yang akan direncanakan oleh manusia. Bahkan manusia pun belum tahu apa yang akan dia rencanakan di kemudian hari, tetapi Allah sudah mengetahuinya. Manusia bisa mengetahui apa yang dia rencanakan sebelumnya, apa yang sedang dia rencanakan. Dia tahu, hanya dia sendiri yang mengetahuinya.
Tetapi Allah lebih dari itu. Allah mengetahui apa yang akan direncanakan, apa yang akan difikirkan oleh setiap hamba. Maka Allah mengetahuinya, yang mana sang hamba sendiri tidak mengetahui hal itu. Seorang hamba tidak akan mengetahui apa yang akan dia fikirkan besok hari, bahkan apa yang akan difikirkan 1 jam lagi, dia tidak akan tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ini iman kepada takdir Allah, iman kepada ilmu Allah yang sudah terdahulu. Ketika dikatakan Allah sudah mentakdirkan si fulan masuk surga, masuk neraka, karena Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia, dan Allah juga Maha tahu nanti si manusia ini, si A dan si B ini kapan matinya dan bagaimana matinya. Allah sudah mengetahuinya. Ketika Allah sudah mengetahui dan sudah dicatat hal itu, maka inilah yang disebut dengan takdir. Allah menciptakan manusia dan kemudian berjalan sebagaimana yang sudah Allah ketahui akan terjadi. Bukan karena dipaksa manusia melakukan sesuatu, tapi semua yang dilakukan oleh manusia dengan pilihannya sendiri, ini sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidaklah sama dengan pemahaman kelompok yang mengatakan manusia itu sekedar menjalani seperti halnya wayang yang dijalankan oleh sang dalang, atau aliran Jabriyah, manusia terpaksa menjalankan sesuai dengan skenario, kata mereka. Yang membuat skenario Allah Azza wa Jalla. Ini yang jahat, pelaku pelaku penjahat ataukah pelaku kebaikan, semuanya adalah dengan skenario Allah Azza wa Jalla. Yang artinya setiap manusia tidak bisa menghindar dari skenario yang sudah ditetapkan baginya. Ini pemahaman Jabriyah. Maka ini pemahaman sesat yang muncul pada masa itu, ketika sebelumnya sudah muncul kelompok yang mengingkari takdir. Kelompok yang mengingkari takdir, mereka menggunakan akalnya, yang mana mereka merasa mereka bebas melakukan sesuatu, mereka bebas melakukan sesuatu dengan pilihannya, tapi kenapa disebutkan sudah ditakdirkan? Maka mereka mengingkari takdir ini. Nah, kelompok inilah yang kemudian berseberangan dengan kelompok yang muncul berikutnya, kelompok Jabriyah. Ketika membantah atau ketika mereka mengingkari kelompok Qadariyah tapi tanpa ilmu, maka demikianlah kesesatan demi kesesatan berjalan karena tidak memahami sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka di sini disebutkan fal khalqu amiluna bisabiqi ilmih. Makhluk itu mereka mengamalkan sesuai dengan ilmu Allah. Sesuai dengan ilmu Allah, tidak akan meleset dari ilmu yang sudah Allah ketahui sebelumnya tentang manusia. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu. Dan mereka akan berjalan, mereka akan melakukan lima khalaqahum lahu, apa yang memang mereka diciptakan menuju kepadanya. Inilah yang dimaksudkan dengan takdir, bahwa manusia akan berjalan sesuai dengan yang telah ditulis, bukan karena tulisan itu paksaan Allah kepada hamba untuk melakukannya, tetapi Allah menulis itu karena Allah yang Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh sang hamba sebelum hamba itu melakukannya, dan tidak akan meleset dari ilmu Allah. Semua makhluk, semua manusia akan berjalan. Jangankan manusia, bahkan burung yang terbang, kupu-kupu, ikan yang ada di dalam lautan, ke arah mana dia akan makan apa, dan bagaimana mereka kehidupannya, ini semuanya sudah ada catatannya di dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla sebelum diciptakan makhluk. Nah, termasuk perbuatan manusia. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Yang baik maupun yang buruk Allah sudah tahu, dan akan terjadi persis sebagaimana yang Allah ketahui, tidak akan berubah, tidak akan meleset dari ilmu Allah Azza wa Jalla. La yamlikuna li anfusihim, tidaklah mereka
menguasai diri mereka minat ta'ati naf'an. Ini tidaklah mereka itu bisa menguasai untuk diri mereka ketaatan itu yang bisa memberikan manfaat. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Mereka tidak mendapati ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Tidak bisa menghindar dari kemaksiatan yang memang sudah ada sebelumnya, sudah ditulis, pasti akan dilakukan oleh manusia itu. Bukan karena dipaksakan maksiat, tetapi karena Allah Maha mengetahui pilihan maksiat itu. Ini pilihan maksiat yang sudah dipilih oleh sang hamba, ini sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diantara apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan ilmu Allah Azza wa Jalla dan inilah inti dari iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Keimanan seorang hamba terhadap ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali. Apa ilmu Allah yang azali? Bahwa ilmu Allah itu tidak berpermulaan. Artinya seluruh apa yang telah terdahulu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz. Ini apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan kehendak Allah Azza wa Jalla di dalam penciptaannya akan terus berjalan. Dan Allah menciptakan manusia sebagaimana yang sudah Allah tetapkan. Ini tidak akan meleset dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu Allah adalah ilmu yang azali. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu pada masa azal. Artinya sesuatu yang tidak berpermulaan di masa yang telah lampau. Apa yang akan terjadi, yang sedang dan yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Ini dan mencakup ilmu Allah ini segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu Allah yang azali ini, Allah kemudian perintahkan malaikat agar merintahkan pena agar dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan kemudian semua yang akan terjadi telah dicatat. Telah dicatat dan telah pena itu telah kering. Tidak ada sama sekali yang tersisa. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan ada di dalam zubur. Zubur adalah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang besar yang kecil, kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yang kecil maupun yang besar itu sudah tercatat, mustatar. Makanya ketika Nabi SAW beliau menyebutkan tentang pencatatan ini, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, ketika pertama kali menciptakan pena, qala lahu uktub. Allah berfirman, tulislah. Fama aktub, apa yang aku tulis? Uktubul qadar. Dalam sebagian riwayat, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Uktubil qadar, tulislah semua takdir. Ini ma kana wa ma huwa kain, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi ilal abad, sampai selamanya. Nah ini, itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, oleh pena ini dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Sebelum diciptakan langit dan bumi, maka Allah kataballahul maqadir. Kataballah, Allah sudah mencatat maqadir kulli syai', takdir dari segala sesuatu, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ada, sudah dicatat oleh pena ini sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini sesuai dengan perintah Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya.
apa yang engkau kehendaki, masyi'ta kana, pasti terjadi. Wa illam asya, meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu, dan apapun yang aku kehendaki, illam tasya lam takun, seandainya engkau tidak menghendaki, tidak akan, lam yakun, tidak akan terjadi. Masya Allah, tidak akan terjadi. Yang kita kehendaki terjadi, kalau Allah menghendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Khalaqtal ibada lima qad alimta, engkau telah menciptakan hamba. Khalaqtal ibad, engkau menciptakan hamba ala ma qad alimta, sesuai dengan apa yang telah engkau ketahui. Fafil ilmi yajril fata wal musinnu, dalam ilmumu, dalam ilmu Allah, artinya betul-betul dalam ilmunya Allah, yajril fata wal musinnu, berjalan pemuda ataukah orang yang sudah tua, dia akan berjalan sesuai dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Wa minhum syaqiyyun wa minhum sa'id, di antara mereka ada yang syaqi, ada yang celaka. Wa minhum sa'id, ada yang berbahagia, sukses. Wa minhum qabihun wa minhum hasan, ada yang buruk perbuatannya, ada yang bagus perbuatannya. Ala damananta, terhadap orang yang ini engkau beri karunia. Wa ala wa hadza khadalta, sementara yang ini engkau hinakan. Wa hadza anta wa hadza lam tu'in, sementara yang ini engkau bantu dan yang lain engkau tidak bantu. Ini pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang Allah tahu bahwa dia telah menginginkan kebaikan, Allah akan bantu. Subhanallah. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui segala sesuatu. Fafil ilmi yajril fata wal musin. Karena itu ilmu inilah yang paling penting untuk dipahami dalam memahami takdir Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini insyaallah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.